Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Rusma Dewi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Latar belakang. Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah mengenai ruang lingkup yang sangat luas, terutama berkaitan dengan kedudukan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan warisan bangsa dan para pendahulu kita yang wajib kita terapkan pada kehidupan bangsa Indonesia ini. Dengan kita menganut Pancasila, kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bermoral lebih tinggi. Baik, kita lanjutkan ke pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini ada beberapa pengertian Pancasila menurut para ahli. Jadi yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau berkata, dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Jadi itu pengertian menurut Muhammad Yamin. Yang kedua ada pengertian menurut I.R. Soekarno. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Itu menurut dari Bapak I.R. Soekarno. Yang ketiga ada Notonegoro, yaitu Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Dan yang terakhir ada Pancasila berdasarkan terminologi. Pada 1 Juni 1945 dalam sidang PUPKI, Pancasila memiliki arti 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan nama pada 5 konsep dasar negara Indonesia yang diusulkannya dibisikkan oleh temannya yaitu Muhammad Yamin. Selanjutnya ada fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi di sini ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jadi contoh-contohnya itu ada beberapa, seperti menghormati orang yang berbeda agama dari kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian tidak membeda-bedakan teman saat bergaul.
Selanjutnya ada melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan sebagainya. Jadi itu beberapa contoh dalam penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara yang dilandasi peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi yang pertama ada penyelenggara negara, yang kedua ada lembaga kenegaraan, yang ketiga ada lembaga kemasyarakatan, yang keempat ada warga negara Indonesia dimanapun berada, dan yang terakhir ada penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut lagi, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki arti bahwa nilai-nilai syarat atau penuh dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila memuat nilai-nilai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Lanjut lagi. Yang keempat itu Pancasila sebagai identitas nasional. Jadi Pancasila sebagai identitas nasional itu ada 10. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu merah putih. Sudah kita ketahui bahwa bendera kita berwarna merah dan putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Pancasila. Nah, lambang negara kita yaitu Pancasila yang memiliki 5 dasar. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Jadi falsafah negara kita itu yaitu Pancasila itu. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara yaitu Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan ada konsep wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kemudian saya akan membahas lagi tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Jadi yang pertama itu ada suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua ada agama. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya itu ada Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Jadi, kemudian yang ketiga, kebudayaan.
Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan secara kolektif digunakan pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada bahasa. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Jadi bahasa itu menjadi sarana dan prasarana kita untuk berinteraksi sosial antara makhluk satu dengan makhluk lainnya. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada identitas fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua ada identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, identitas alamiah meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama. Yang kelima itu ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga diatur dalam pasal kedua Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang keenam ada Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara lepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk kesatuan yang tidak terpisahkan, itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kesalahan berawal dari manusia dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.